lagi satu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah sangat-sangat dekat. Semua orang-orang yang mengerti firman Tuhan, mereka sedang menanti kedatangan Tuhan. Mereka mau menanti kedatangan Tuhan. Cuma tidak tahu kapan Tuhan mau datang. Pokoknya semua pasti yang mengerti firman Tuhan menanti kedatangan Tuhan. Tetapi kita boleh menanti kedatangan Tuhan. Apakah waktu kedatangan Tuhan kita sudah siap untuk diangkat apa tidak? Maka itu Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita senantiasa hidup berjaga-jaga. Hidup berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan kita Yesus Kristus itu datang. Di dalam firman Tuhan mengatakan dia datang seperti pencuri. Kita sekarang Bapak Ibu tidak usah lagi kita bingung, kita sibuk dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Karena kita tahu sudah tidak lama lagi. Saya hanya tadi melihat satu video pada waktu sedang puji-pujian, saya sedang menunggu ya tamu jemaat Tuhan datang. Tiba-tiba ada rekan satu mengirimkan satu video. Dan saya melihat, betul juga ya, kasihan ya dengan ada seperti ini. Coba kita melihat sedikit videonya. Ya, tolong diputar, dimatikan lampu, kita bisa melihat sedikit saja ya video ini. Ya, tapi kita menunggu semua di belakang sudah hadir. Ya, tolong, ayo. Ya, kita menanti. Biasa Alfred ini paling terlambat ya. Ya, haleluya. Di mana dia Alfred? Masih di kamar mandi. Ya, biasanya paling terlambat, dia pasti suka di kamar mandi. Saya dah tahu. Ya, oke. Biar sudah. Kalau kita tunggu dia nanti semua jemaat bisa marah. Kok Alfred ini kok kita harus nunggu terus kepada dia. Ya, oke, kita lihat videonya. Agak cepat sedikit. Ya, kita melihat ini ya. Bisa. Sepatu adik kecil, tas dan dompet atas nama Gretsia. Kapal, ini pesawat yang lihat ini daging semua ini kulit semua ini. Kulit manusia. Gila. Kulit manusia ini apa sih? Ini ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Sepatu adik kecil, tas dan dompet atas nama Gretsia. Lihat ini daging semua ini kulit semua ini. Kulit manusia. Gila. Kulit manusia ini apa sih? Ini ngeri juga ya. Inilah kita dah tahu hidup kita ini kapan. Tapi saya percaya semua ada waktunya. Maka itu kita harus berjaga-jaga. Tadi istri saya mengatakan, kamu lihat ini. Memang ponakan saya yang lalu menikah 1 tahun, baru selesai menikah 1 tahun, sudah Tuhan panggil. Ya, tadi istri saya katakan, kamu lihat ini. Ini baru menikah, pilotnya baru menikah 3 bulan, pilotnya ya. Penumpang. Baru menikah 3 bulan. Ya, sudah suaminya dipanggil. Ya, suaminya sudah dipanggil. Ya, kita tidak tahu. Tapi biarlah semua mereka yang sudah mendahului kita, tinggal kita mempelajari. Ya, kita mempelajari supaya kita berjaga-jaga. Ada orang yang mati mengenaskan, kita melihat tangannya tinggal sepotong, kulitnya semua hancur dan lain-lain. Ya, tapi kalau kita sore hari ini masih bisa datang kepada Tuhan, masih bisa beribadah kepada Tuhan yang kedua kali, itu adalah kasih karunia. Saya melihat pagi sore hari ini, semua tadi sudah dari pagi datang. Ya, ini adalah sore datang lagi. Ini adalah satu kasih karunia. Ya, kasih karunia ini adalah pemberian daripada Tuhan.
Maka itu sore hari ini mari kita lanjutkan kebenaran firman Tuhan yang kita belajar tadi pagi. Saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu membuka lagi di dalam Titus 2. Titus 2 ayatnya yang ke-15. Titus 2 ayatnya yang ke-15. Dikatakan di sini Titus 2 ayat yang ke-15, beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Ini tulisan surat ini dari Rasul Paulus kepada Titus. Titus, engkau harus memberitakan firman ini. Ya, nyatakan apa yang salah. Tegur, ajarkan kepada mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kamu anggap kamu ini rendah. Jangan kamu anggap kamu ini muda. Kamu ini Titus orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Ayo beritakan. 2000 tahun yang lalu ada surat seperti itu. Dan kita juga anak-anak Tuhan yang ada di sini. Jangan kita anggap kita ini muda. Jangan kita anggap kita ini tua. Jangan kita anggap bahwa kita ini tidak bisa berbicara. Apalagi di hari-hari yang sangat dekat ini. Sampaikan, beritakan apa yang kita dapat. Karena kita tahu waktu-waktu ini sudah tidak lama lagi. Sangat-sangat dekat Tuhan mau datang. Kalau bukan Tuhan yang datang menjemput kita, kita yang pergi ketemu dengan Tuhan. Kita melihat apakah terpikir penumpang-penumpang yang ada di pesawat Sriwijaya Air. Mereka harus pergi ketemu dengan Tuhan dengan cara yang mengenaskan. Banyak cara kita harus pergi ketemu Tuhan. Ada orang yang sedang baik-baik tiba-tiba meninggal. Ada orang yang dengan kecelakaan meninggal. Tapi juga Tuhan bilang akan datang Tuhan untuk menjemput kita. Apakah kita sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan apa yang Tuhan pesankan melalui Rasul Paulus diteruskan kepada Titus, supaya memberitakan kebenaran-kebenaran firman ini kepada orang-orang yang pada saat itu ada di Kreta. Dan saat ini Tuhan percayakan juga untuk memberitakan saya kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini. Tadi pagi kita sudah ulas di dalam satu kebenaran luar biasa. Roh Kudus membukakan di dalam Titus 2 ayatnya 11 dan 12 di waktu 1 jam lebih saya melihat. Itu Tuhan bukakan semua satu persatu. Saya percaya kalau kita bukan dituntun oleh Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa membukakan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi karena Roh Kudus membukakan semua agar supaya kita bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu, terutama untuk diri saya, mengoreksi diri saya. Ya. Yang saya ambilkan tadi dikatakan di dalam ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Saya sudah ulaskan semua. Tetapi ini penting juga. Tadi mungkin tidak kebuka di dalam pikiran saya. Tetapi saya tahu bahwa ini kita melihat yang bisa merubah kita di dalam kehidupan kefasikan kita. Itu adalah Ia. Siapa itu Ia? Huruf besar adalah Tuhan. Tuhan mendidik kita supaya kita itu meninggalkan kefasikan. Tadi saya sudah sampaikan kefasikan adalah orang-orang fasik. Dia mengerti firman Tuhan, dia adalah orang-orang yang pintar. Seperti Rasul Paulus, orang yang pintar, dia mengerti semua Taurat. Tapi dia tidak melakukan kebenaran firman. Dia mengerti semua, dia mengajar tapi dia tidak melakukan. Tuhan bilang, boleh kau mendengar ajaran-ajarannya, tetapi tingkah lakunya jangan kau ikut. Rasul Paulus menerima kasih karunia Tuhan. Pada waktu dia ketemu dengan Tuhan di Damsyik, Tuhan rubah dia. Dari kepintarannya yang jadi orang-orang yang jahat, Tuhan rubah dia menjadi orang-orang yang luar biasa diberkati Tuhan. Menjadi orang-orang yang baru. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tuhan mintakan kepada kita. Saya percaya hanya satu. Tadi pagi saya katakan tidak ada satu orang pun yang bisa merubah di dalam kehidupan kita. Yang bisa merubah kepada kita adalah Ia. Huruf besar itu adalah Tuhan. Yang bisa merubah kepada kita adalah Ia. Yang bisa mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan ini. Ia ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa banyak orang sekarang pintar-pintar. Ya, mereka hanya pintar dengan pikirannya saja. Tetapi hatinya ada pintar. Maka itu pagi hari, sore hari ini kita berdoa. Pintar sih boleh pintar. Orang kalau zaman sekarang tidak pintar itu ditipuin orang. Tetapi mari otak boleh pintar, hati juga harus pintar. Saya curi sedikit kebenaran firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu. Berapa banyak orang sekarang sekolah pintar, segala semua pintar. Tetapi kalau hatinya tidak pintar percuma. Karena mereka hanya dididik di dalam keduniawian. Tapi tidak dididik di dalam Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa melakukannya. Pada satu saat, saya ingat firman Tuhan ini, maka itu saya bilang saya pinjamkan sebentar. Pada satu saat, teman saya, dia berkata kepada saya, aduh zaman sekarang ini amsyong katanya. Kenapa amsyong? Repot katanya. Kenapa repot? Kamu tahu dia bilang, saya ini coba menghubungi ponakan saya. Pada waktu saya menghubungi ponakan saya, waktu itu ponakan sedang berbicara dengan saya. Saya sedang video call dengan dia. Saya tanya kepada ponakan saya, mana istrimu? Karena dia baru menikah. Mana istrimu? Istrinya itu adalah seorang dokter. Berarti kan dokter itu orang yang sekolah pintar. Kalau dia tidak pintar, tidak mungkin dia bisa jadi dokter. Jadi dia dokter. Dokter itu adalah orang yang pintar. Kalau tidak pintar, tidak mungkin jadi dokter. Dokter bukan dokter umum lagi, dokter spesialis. Dia tanyakan kepada saya, mana istrimu? Ini ada di sini. Kenal sama istrinya, bukan tidak. Coba engkau video call, kau putarkan kepada istrinya. Istrimu, saya mau berbicara. Istrinya tidak mau. Tidak mau katanya, istri saya tidak mau. Loh sudah, ini TV telepon ini kau putarkan. Karena saya mau si hello saja sama dia. Tidak mau katanya. Saya bilang, masa seperti macam begitu? Ya seperti ini. Berarti mereka ini hanya dididik hanya sekedar sebagai dokter saja. Tetapi mereka tidak punya aturan. Omnya sendiri mau berbicara, om sendiri mau bertatap muka melalui video call, tidak mau. Saya berpikir, ya memang saya bilang. Sehingga apa yang dikatakan suami, biar no ya, susah hari ini dibicarakan. Ya saya bilang, itu salah sudah kamu mendapatkan. Karena apa? Mereka kan hanya melihat didikannya, didikan dunia. Bagus didikan dunia. Tapi yang paling penting itu yang bisa mendidik kita untuk merubah menjadi manusia yang baru. Manusia yang mempunyai akhlak, manusia yang mempunyai kelakuan yang baik. Hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu ia mendidik dari kefasikan ini menjadi, tinggalkan kefasikan ini menjadi orang-orang yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi saya bilang memang susah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita bersyukur seberapa kita yang ada di sini kita bisa mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan itu dengan perlahan-lahan dia bisa merubah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak sadar, kok saya sekarang kok sudah jadi seperti ini ya. Kok sekarang saya sudah berubah seperti ini. Maka itu Tuhan katakan ikut Yesus. Harus kita tinggalkan dan kita harus menjadi manusia baru. Itu yang senantiasa Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menekankan kebenaran firman ini kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita orang-orang tua,
apalagi anak-anak kita terus beribadah kepada Tuhan. Kita perlu pintar, bukan tidak perlu pintar. Tapi pintar hanya sekedar pintar menjadi orang fasik saja percuma. Tetapi kita harus pintar di dalam Tuhan. Pintarnya kita ditambah dengan Tuhan di dalam hidup kita, itu lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kasih karunia yang kita terima pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan dan meneruskan kebenaran firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-13. Tadi kita melihat di dalam Titus 2 ayatnya 11 dan 12 sudah kita uraikan. Ya, sudah kita mendengar. Tapi yang sekarang kita melihat di sini ayatnya yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi tadi kita coba sama-sama belajar bahwa kita hidup ini oleh kasih karunia. Maka itu kita berusaha semua apa yang dikatakan Rasul Paulus. Kasih karunia yang sudah kita terima jangan kita sia-siakan. Karena kasih karunia itu harganya mahal sekali. Tidak boleh kita sia-siakan. Kita pegang terus, ini pemberian Tuhan. Hati kita sudah dijamah sama Tuhan. Terima Tuhan Yesus. Dan ini jangan sampai kita tinggalkan atau kita buang kepada Dia. Karena Tuhan katakan orang yang meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah pengharapan. Pasti Tuhan akan izinkan kita dipermalukan. Coba kita melihat satu ayat. Yeremia 17 ayatnya yang ke-13. Yeremia 17 ayat yang ke-13. Ya pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Ya. Jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dipercayakan lagi untuk melayani Tuhan Yesus, bahkan diberikan kepada kita izin untuk melayani Tuhan terus. Itu adalah satu kasih karunia. Tuhan pesankan kepada kita jangan kita tinggalkan. Tuhan tidak mau merebut semua apa yang menjadi hak kita. Mungkin kita sekarang sedang bekerja, Tuhan bilang oke, kau bekerja. Tidak apa-apa. Kau bekerja sambil kau berharap kepada saya. Jam berapa yang kau bekerja? Hari ini sampai hari ini. Oke, silakan. Jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Tetapi siapkan waktu untuk saya 10% saja. Untuk supaya melayani saya. Maukah kita? Karena banyak orang hari-hari ini sudah meninggalkan Tuhan. Maka itu di sini dikatakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita tinggalkan. Sebab kalau kita tinggalkan, Tuhan bilang engkau akan menjadi malu. Menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyap dah di negeri ini. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yaitu Tuhan. Inilah yang Tuhan pesankan kepada kita. Dan kita melihat apa yang dikatakan. Kasih karunia itu dan juga Tuhan ajarkan kepada kita. Kita sudah ada di dalam Tuhan. Titus, beritakan ya, firman Tuhan agar supaya orang-orang yang hidup dalam kefasikan, orang-orang yang hidup di dalam keduniawian, orang-orang yang hidup tidak bijaksana, orang yang tidak hidup tidak dalam adil, orang yang tidak mau beribadah, ya, beritahukan mereka harus tinggalkan kefasikan itu. Mereka harus hidup jangan di dalam dunia keduniawian. Hidup seturut dengan Tuhan. Hidup dengan apa yang Tuhan janjikan, bijaksana. Tadi saya korek tentang bijaksana, tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah mengerti. Dan hidup
Tuhan minta beribadah kepada Tuhan dalam waktu sekarang ini. Karena Tuhan menjanjikan di dalam ibadah, penyakit itu tidak ada. Saya tidak ngomong di dalam ibadah memberkati roti makananmu, minumanmu, tidak. Saya hanya berbicara penyakit ini tidak ada. Kalau kita sekarang beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti menjaminkan penyakit ini sudah tidak ada. Tapi kita tahu bahwa sekarang ini penyakit-penyakit begitu banyak yang masuk, virus-virus begitu banyak yang masuk. Tapi Tuhan janjikan kalau kita beribadah dengan caranya Tuhan, Tuhan menjanjikan penyakit itu tidak ada. Coba Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Saya kepingin sedikit untuk menyampaikan. Ya, dikatakan, ia akan memberkati roti makanan dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kita ini ada penyakit apa sekarang? Dan kita merasakan penyakit. Sekarang kita sudah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang coba masing-masing kita memeriksa diri. Gimana dengan penyakit ini? Masih ada apa tidak? Saya dulu waktu dipanggil Tuhan untuk melayani. Tapi Tuhan izinkan saya koroner jantung. Jantung. Teman saya yang sama-sama dengan saya koroner jantung. Dia sudah habis uang miliaran ke Singapura. Pasang ring dan lain-lain. Sama dengan saya. Saya juga dikenakan koroner jantung. Beberapa kali saya ada di atas mimbar, saya anfal. Keringat dingin itu berarti serangan. Ya, tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih tolong. Teman saya katakan, Pak Herman, saya habis uang ke Singapura itu sudah miliaran. Sekarang saya masih tetap minum obat. Saya masih tetap minum obat. Saya masih tetap minum obat. Ya, tapi ya puji Tuhan. Kita melayani Tuhan. Tuhan bilang, aku akan jauhkan engkau dari penyakit. Kita mau percaya apa tidak? Punya iman apa tidak? Kalau kita mau percaya atau kita punya iman, penyakit itu jauh daripada kita. Saya percaya. Kita kalau mau beribadah, Tuhan katakan, engkau tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita punya iman dah. Karena Tuhan ini menjanjikan. Dia akan memberkati roti makananmu. Pekerjaan kita itu diberkati. Bagaimana? Apakah kita ini beribadah kepada Tuhan? Dengan sungguh-sungguh yang saya mau berbicara. Bukan dengan suam-suam. Asal-asalan. Tapi datang dengan sungguh-sungguh. Kita melihat, kita coba memeriksa diri baik-baik, kita renungkan. Apakah di dalam kehidupan kita Tuhan tidak menyertai? Saya percaya semua ini pasti sudah merasakan kebaikan Tuhan. Yang paling penting kita sungguh-sungguh. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh dan melakukan kebenaran firman yang Tuhan ajarkan, tentu kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan juga dia katakan di sini kita melihat bukan hanya memberkati roti makanan saja dan air minumanmu dan air minumanmu. Damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita renungkan baik-baik agar supaya kita ini tidak goyah dalam hidup ini. Kita perlu memeriksa diri. Gimana saya dalam mengiringi Tuhan? Kalau kita mengiringi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu lain. Maka itu apa yang dikatakan Maliaki. Maliaki 3 ayat ke-18. Coba Maliaki 3 ayatnya ke-18.
Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Beda. Maka engkau akan melihat perbedaan. Lain kita melihat. Orang yang benar dan orang yang fasik. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan tidak. Engkau akan melihat kebenarannya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sore hari ini. Mari kita, apa yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan. Beribadah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Rasanya kalau kita tidak beribadah, rasanya tidak enak. Beberapa kali jemaat gereja kita sore kita tutup. Ya. Tutup, saya coba menghubungi beberapa anak-anak. Kamu lagi ngapain di rumah? Yang nganggur. Loh, dah ke ibadah. Ya ke ibadah tutup. Gimana? Ibadah dengan tidak ibadah rasanya, ya dah enak kalau dah ibadah. Karena sudah biasa untuk datang beribadah. Dah enak kalau dah beribadah. Di rumah mau buat apa? Dah enak. Karena sudah biasa untuk datang beribadah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasakan kita datang untuk mencari Dia, beribadah kepada Dia. Karena kita beribadah dengan Dia, kita bertemu dengan Dia di dalam roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang kita melihat di dalam ayatnya yang ke-13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita saat ini sekarang sedang menanti penggenapan pengharapan kita, yaitu penuh bahagia. Menanti kedatangan Tuhan. Coba saya minta terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari tolong dikeluarkan. Terjemahan sehari-hari. Sekarang kita sedang menantikan hari yang kita harapkan itu. Pada hari itu dunia akan melihat keagungan Yesus Kristus, yaitu Allah yang maha besar dan Raja penyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang dituliskan. Sekarang kita sedang menantikan hari yang kita harapkan itu. Kita yang sudah ada di dalam Tuhan, yang sudah hidup di dalam Tuhan, pasti dengan sendiri menanti kapan Tuhan datang. Wah, aku udah tak tahan lagi, kepingin Tuhan datang. Hidup di dunia seperti ini, kepingin Tuhan datang supaya Tuhan mengangkat kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah orang yang betul-betul kerohaniannya bagus. Sehingga dia bisa berkata, sekarang kita sedang menanti hari yang kita harapkan itu. Hari yang kita harapkan, yaitu hari kedatangan Tuhan. Kita melihat Tuhan Yesus datang. Sudah tergenapi. Barusan merayakan kedatangan ini kelahiran Tuhan Yesus. Lahir Tuhan Yesus. Betul kan? Habis Tuhan Yesus lahir sudah tergenapi. Apalagi? Ibu Cu tahu? Tuhan Yesus lahir. Ya kan? Habis lahir apalagi? Nah, ini satu pelajaran. Apa, Bu? Kenapa, Bu? Yang keras, Bu? Hah? Dua-dua Ibu Cu menjawab. Di sini ada Ibu Cu. Ya. Bisa tahu? Kira-kira Cimecu tahu? Kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran, habis itu apa lagi? Bisa tahu? Tuhan Yesus datang tergenapi sudah. Ya kan? Apa lagi? Mati. Ya kan? Tuhan Yesus mati. Habis mati apa lagi? Sudah tergenapi. Di kayu salib kan? Ketiga apa lagi? Hah? Bangkit. Ya. Dia bangkit. Ya.
Habis bangkit, apa lagi? Eksan. Saya ini paling senang eksan. Kalau sudah duduk di belakang saya susah, saya mesti datang. Kalau dulu dia duduk di depan, saya bisa datang dekat. Ini sekarang saya harus datang kepada dia. Lahir, mati, ya kan? Habis itu bangkit, habis itu apa lagi? Gak bisa. Orang Papua sana, pendeta Papua ngajar ini kurang. Dia lahir, dia mati. Habis dia mati, dia bangkit. Bangkit, dia menampakkan diri. Menampakkan diri, habis itu dia naik ke surga. Betul Tasan? Ya. Eksan bilang, saya tahu, cuma saya tidak mau ngomong. Ya. Saya tahu, bukan tidak tahu. Cuma saya tidak mau ngomong, diam-diam aja. Kalau diomongin nanti kan ditanya terus. Ya. Habis mati, ya, dia bangkit. Bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid, dan sesudah itu selesai dia terangkat dan sesudah dia terangkat, apa yang terjadi? Dia katakan kepada murid-murid, tunggu ya. Yohanes 14 ayat 1. Kamu jangan gelisah, kamu jangan takut, kamu tunggu ya. Coba ya, keluarkan Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Lanjut ayatnya yang kedua. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lanjut yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagiku, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kan janji Tuhan. Maka itu sekarang kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Tuhan sekarang sedang membuat sesuatu yang indah untuk kita. Dan dia katakan, sesudah selesai aku akan datang. Saya percaya janji kelahiran itu sudah tergenapi. Janji kematian itu sudah tergenapi. Janji kebangkitan itu sudah tergenapi. Janji pengangkatan, ini kenaikan sudah tergenapi. Dan dia sekarang akan datang. Tinggal kita ini sekarang sedang menanti. Dia katakan, sekali kelak aku datang, aku akan membawa kepada kamu, di mana aku ada, di situ kamu ada. Sedang menanti sekarang. Pak, dari dulu orang mengatakan Tuhan sebentar lagi datang, Tuhan sebentar lagi datang, tapi sekarang kemana? Ya. Ini orang-orang yang meninggal. Kurang lebih 60 sekian orang, mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Betul tangannya, betul kulitnya, semua udah hancur semua. Tetapi rohnya pada waktu itu pesawat meledak, rohnya itu terpisah. Boleh tubuhnya, boleh hancur segalanya, tidak ada gunanya. Mau dibikin sate, mau dibikin apa silakan. Tetapi rohnya itu sudah keluar, dia hanya melihat, loh tangan saya ya, loh kulit saya ya. Maka itu sekarang di Jakarta, di Mabes Polri sana, siapkan semua untuk mengecek. Ini siapa? Ini siapa? Tapi Tuhan itu begitu luar biasa, rohnya sudah pergi. Ketemu sudah dengan Bapa di surga. Dan Bapa di surga hanya melihat, kamu ini sekarang sudah datang. Aku izinkan kamu meninggal melalui pesawat Sriwijaya. Meledak di atas, aku izinkan. Ada orang yang mau pergi sampai juga sampai tidak bisa berangkat. Tuhan tidak izinkan. Saya melihat di situ melalui WA, ada orang mengatakan bersyukur dan terima kasih. Pada waktu kami mau berangkat, sampai di lapangan terbang suami istri. Waktu mau berangkat dicek tiketnya, tetapi kami lupa bahwa kita punya apa?
apa namanya? Tes anti ini COVID ini. Tidak bawa, lupa, tidak jadi berangkat. Dan pada waktu itu pasti saya percaya waktu tidak jadi berangkat mereka marah-marah. Pasti suami istri mulai marah. Suami mengatakan itu gara-gara kamu. Tadi berangkat saya sudah ngomong, saya sudah ingatkan. Istrinya ngomong itu gara-gara kamu. Pasti semua mereka satu sama lain saling menyalahkan. Tapi waktu itu mereka tidak diizinkan untuk berangkat. Pada waktu itu pesawat berangkat dan dengar pesawat. Dia bilang untung. Jadi marah-marahnya sudah tidak ada lagi. Maka itu kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semua terjadi adalah seizin daripada Tuhan. Dan kita melihat di dalam WA juga. Ada anak-anak yang dikatakannya yang berangkat itu. Mereka pada waktu mau berangkat, ada maknya di situ. Dadah mak, dadah. Mau pergi sudah, kami mau pergi, dadah. Mana tahu pesawat itu akan meledak. Dadah. Tapi kita melihat pada waktu pesawat berangkat, pesawat itu meledak di atas. Ya mereka sudah dadah. Mereka pergi sudah. Pergi kepada siapa? Ketemu dengan Bapa di surga. Ketemu dengan Bapa di surga. Nah disitulah kita melihat. Di dalam 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima. 2 Korintus 10 ayatnya 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Jadi pada waktu itu mereka waktu pergi berhadapan di sana. Itu langsung rohnya berhadapan dengan takhta pengadilan Kristus. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dalam dunia. Di dalam dunia kita hidup ini sekolah. Baik dan jahat. Kita akan mempertanggungjawabkan. Maka itu yang ada di dalam kita, yang masih ada di dalam hidup ini. Kita renungkan baik-baik di dalam kehidupan. Banyak orang tidak mengerti. Mereka berpikir kejar ini dunia. Mereka tidak tahu satu saat waktu mereka berhadapan dengan Tuhan. Tuhan tanya kepada mereka, mereka tidak bisa jawab apa-apa. Tuhan akan tanya. Dan kamu akan mempertanggungjawabkan semua. Jadi saya percaya ini orang yang ketemu dengan Tuhan. Rohnya akan dipertanyakan apa yang engkau perbuat di dalam dunia ini. Kita sekarang sedang berbuat apa? Ya. Apakah ditanya sibuk dengan urusan dunia saja, tidak ada waktu yang lain-lain, sibuk. Ada berapa banyak orang kalau kita bertanya, loh kamu kok dak ke gereja sibuk? Sibuk kerjaan. Ya sama aja kamu. Sibuk terus, tidak ada apa-apanya. Sibuk terus. Kalau Eksan sekarang pergi ke Papua sana, selama 1 tahun. Coba kita merenungkan. Sibuk di sana, sibuk terus sampai kadang kita menghubungi Eksan saja susah. Menghubungi telepon saja susah. Sekarang kau sudah pulang ini, kau pulang dari sana kamu bawa apa? Kita bawa apa? Sibuk, kita kan sibuk terus. Tapi selama 1 tahun kita hidup ini, sibuk terus. Apa yang kita bawa? Kalau Tuhan panggil kepada kita, apa yang kita perbuat? Apa yang kita harus jawab? Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hidup ini jangan kita sia-siakan. Kita boleh bekerja, kerja saja. Tuhan bilang kalau kau tidak bekerja jangan kau makan. Tapi juga mari hidup ini dipakai
melakukan semua yang baik. Maka itu di dalam firman Tuhan mengatakan, jangan jemu-jemu kamu berbuat baik. Jangan jemu-jemu kamu berbuat baik. Terutama kepada siapa? Kepada sesama seiman. Jangan jemu-jemu berusaha berbuat baik. Dunia ini hanya sementara. Tapi yang ada di atas ini kekekalan. Maka itu apa yang dikatakan di sini ayat ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Menantikan kedatangan Tuhan. Kalau memang kita berkenan, itu dikatakan bisa bahagia. Coba kita melihat Matius 25 ayat yang ke-31. Matius 25 ayatnya yang ke-31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau Tuhan Yesus Dia datang, dikatakan di sini, ya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Jadi Tuhan Yesus akan datang, malaikat surga itu semua datang bersama-sama dengan Dia. Maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Lanjut 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa. Kita perlu tahu dulu. Kita simpankan firman Tuhan ini. Semua bangsa. Bukan hanya jemaat surya kebenaran saja. Semua bangsa yang ada di muka bumi. Pak, apakah orang seberang juga ikut? Semua bangsa. Apa nenek moyang leluhur kita yang ada ini juga semua bangsa. Jadi Tuhan Yesus datang ini bukan untuk hanya jemaat surya kebenaran, hanya pengikut Kristus saja, tidak. Dia datang ini untuk semua bangsa. Kita renungkan baik-baik. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, semua bangsa. Jadi ada orang-orang yang belum kenal namanya juga dia datang. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk orang Kristen. Dia datang ke dunia untuk semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Karena yang ada di muka bumi ini penuh dengan dosa. Diselamatkan semua. Bangsa Israel pada waktu itu yang ada di muka bumi, itu semua dia datang. Maka itu ada 450 tahun hubungan manusia yang ada di muka bumi ini putus dengan Allah. Karena apa? Karena melakukan dosa. Maka itu dia datang untuk menyelamatkan. Siapa yang percaya dikatakan. Yohanes 3:16. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dibinasakan. Percaya kepada Dia. Maka itu dia datang ini bukan untuk siapa-siapa. Semua bangsa. Jadi pulang Bu Retno ngomong sama Bayu. Bayu. Gusti Allah. Tuhan Yesus datang. Untuk Bayu juga. Bukan aku aja cupli, tidak. Untuk Bayu juga. Kok iso? Yaitu ono firman. Pak Herman tadi ngomong dari mimbar. Supaya saya teruskan kepada Bayu. Untuk Bayu juga. Untuk Bayu punya suami juga. Untuk Bayu punya anak-anak juga. Bukan hanya Mas, siapa namanya, Mas Yuli. Bukan Ibu Retno. Bukan hanya Lindung saja 3 orang, tidak. Semua bangsa. Jadi kita mau tahu ya, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini bukan hanya kita segelintir saja. Semua bangsa. Lanjut, tolong dikeluarkan. Hadapannya
Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dia akan menempatkan seperti gembala menempatkan ada domba-domba dan kambing-kambing. Ya. Yaitu domba itu yang benar di bagian kanan, kambing yang ada di dalam kiri. Ada yang baik, ada yang jahat artinya. Maka itu saya percaya. Kita ikut Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan. Orang berkata, waduh saya tunggu Tuhan datang, saya tunggu Tuhan. Karena dia merasakan kehidupannya ini senantiasa ada di dalam kebenaran. Dia berani. Coba kalau kita berurusan sekarang dengan hukum. Kalau kita salah, ya pasti tidak berani, takut. Aduh takut ya apa ya, takut saya. Tapi kalau kita berani tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Barusan hari Sabtu, saya berbicara dengan Catherine. Saya katakan, Catherine, perusahaan kamu namanya Sungai Budi. Saya melihat di koran, ada satu accounting kamu makan uang perusahaan. Makan uang perusahaan itu udah sedikit. 800 lebih juta. Ya. Berapa banyak sekarang ini yang tidak jujur. Tapi saya percaya jemaat Surya Kebenaran ini jujur-jujur. Mereka ini namanya sejak ini sudah persis nama anak Tuhan. Tetapi uang itu ditilep. Dapat uang dari sales, dia bukan setor, dia makan itu uang. Dia makan itu uang 800 lebih juta. Ya. Dan sekarang di situ dia dimasukkan, diomong tidak mau bertanggung jawab, nantang, jengkel bosnya. Dilepokno sama dia, masuk, dipenjarakan. Ya tapi uang 800 lebih juta sudah habis. Dan Catherine katakan kepada saya, iya Su, aku hari Rabu dipanggil Su. Rada wedi Su. Ya memang, karena dia tidak mengerti. Ya, namanya anak perempuan, tidak pernah berurusan dengan hukum, suruh pergi pengadilan, duduk. Yup, nama kamu siapa? Catherine. Catherine siapa? Mulai. Saya bilang jangan takut. Kalau engkau tidak salah, ya ketemu aja. Ngapain mau takut? Kan dah salah. Dia bilang ada membawa nama saya. Ya sudah bawa nama kamu. Oke, gak apa-apa, dengar baik-baik. Saya ini kan bawahannya dia. Dia kan pemimpin. Saya ini bawahan. Jadi kalau sales datang menyetor uang, saya harus terima. Dan saya terima, saya bikin semua tanda terima. Sesudah itu saya serahkan kepada pemimpin saya yang makan uang ini. Dan saya serahkan, ada kas besar lagi, dia tekan, lah sudah. Itu kan tugas saya bawahan, saya terima uang. Sesudah saya serahkan, kan selesai. Dia mau kemana kan, dia mau makan kan, ke segala semua saya tidak mau tahu. Pokoknya saya sudah serahkan, jangan kamu takut. Gitu ya. Nah kita harus. Jadi orang jangan seperti anjing kelu udah bisa ngomong. Kita harus kasih tahu anak-anak kita. Jangan kamu takut. Kalau kita tidak berbuat salah, ngapain kita takut? Ada berapa banyak orang belum apa-apa udah gemetar dulu. Enggak, jangan. Maka itu banyak orang. Kalau dia tidak berbuat salah, tidak apa-apa. Mau mati sekarang, mau mati besok, mau mati lusa, tidak apa-apa. Saya tahu bahwa saya hidup di dunia ini untuk Tuhan. Saya hidup di dunia, saya senantiasa hidup di dalam jalannya Tuhan. Mati tidak apa-apa kok. Tuhan sudah siapkan tempat saya yang mulia di atas kok. Mahkota kemuliaan sudah ada, maka itu Rasul Paulus katakan. Dan juga Petrus mengatakan, gembalakan domba-dombamu yang ada kepadamu. Jangan dengan keadaan paksa, lakukan semua seturut dengan panggilan Tuhan. Satu saat engkau akan bertemu dengan Bapa di surga. Tuhan sudah siapkan mahkota kemuliaan untuk kita. Ngapain kita takut? Tapi kalau kita salah, kita dipanggil atau kita salah, kita pasti takut.
Berapa banyak orang mau mati takut. Aduh, takut mati. Loh, kenapa takut? Enggak, takut mati. Kenapa? Banyak dosa yang dia lakukan. Berapa banyak orang-orang Kristen, kalau mau bilang mati takut, aku takut. Mau mati aja setan sudah mau datang jemput kepada dia. Kenapa? Di dalam dunia hidupnya penuh dengan dosa. Makanya di dalam gereja ini ajarkan terus. Mendidik terus. Tadi saya berbicara sambil di muka pintu kita menunggu jemaat. Saya berkata kepada Tiffany, kamu sekarang bantu mama ya? Masak? Iya, Su. Boleh bilang aku semua yang ambil bagian. Wah, betul apa tidak? Lu gaya lu mamanya. Semua gue yang ngatur kok segala semua. Iya, Su, sekarang sayang gini-gini. Ya saya bilang kamu anak muda harus, saya bilang. Belajar masak. Zaman sekarang tidak zaman seperti dulu lagi. Zaman dulu itu edan sudah mau bagaimana. Sekarang udah zaman sekarang lain. Kamu lihat di gereja, tidak perlu lagi kita memenangkan jiwa. Bahkan kalau jemaat sudah banyak datang kita tahan, jangan masuk. Sudah lain. Kalau dulu berapa banyak saja datang kita terima. Kalau sekarang sudah enggak, sudah lain. Kamu juga anak-anak, belajar. Tidak ada zaman sekarang lagi sudah pergi kemana, mejeng kemana-mana udah ada. Itu orang-orang yang mejeng itu sudah lain sudah. Ini sekarang ini sudah lain sudah semua. Kamu harus belajar. Kita menjadi anak muda, belajar sekarang kepada orang tua. Orang tua lakukan apa kita ikut, kita belajar. Saya bilang anak saya, setiap pagi 4:30 kami sudah bangun. Sudah beribadah. Selesai beribadah jam 6 sudah ikut mamanya. Mamanya masak, dia mulai ikut masak. Dari umur sekarang kita sudah kasih. Ayo masak, ikut bersama-sama dengan mamanya. Mamanya potong daging, dia ikut juga potong daging. Belajar masak, belajar bikin kopi. Belajar bikin ini, jangan semua nanti semua dah tahu, mau tahunya apa. Zaman dulu anak-anak saya mengingat dulu ada satu orang, ya bangun pagi jam 11, anak perempuan, bangun pagi jam 11. Selesai bangun pagi jam 11 tidak keluar, di kamar saja, gosok kutek sini, digosok kaki-kakinya digosok 2 jam. Habis selesai mandi 2 jam. Sudah jam berapa? Jam 11. Jam 1. 2 jam kuteknya yang diurus. Tiap hari yang dia kerjakan urus badannya. Sesudah mandinya 2 jam. Belum berias. Baru nanti jam 4 baru keluar. Wah, ini kacau ini. Ini kalau kawin ini macam begini ini bisa dilempar sama mama mertuanya. Benar. Waktu menikah. Mau macam begitu lagi, bangun jam 11. Tidak bisa kan? Mama mertua streng langsung. Wong mama mertua pagi-pagi jam 5 sudah bangun. Sudah korak kiri, korak kanan, segalanya semua. Kalau Ibu Meliana ngomong kepada saya, Pak, saya bangun jam 5 pagi, Pak. Saya udah urus peninggalan suami saya, itu ada anjing 3 ekor. Wes tak mandi no sama saya. Wes tak masak makanannya. Wes tak kasih makan sebenarnya sakno. Dia bilang. Ya mungkin kalau seumpama macam Ibu Meliana menikah dengan anak Ibu Meliana ya sudah pasti ikut Ibu Meliana mandikan anjing. Gak mau mati ya kata mantunya, aku tak tinggal rumah lain aja. Ya sekarang sama juga seperti ini. Kita dididik, kita punya anak-anak. Jangan sampai macam itu. Dan pada waktu itu anak ini hidupnya seperti itu saja kerjanya. Waktu sudah menikah baru dia tahu kapan kapoknya. Dapat orang luar pulau, tinggal di desa sekali. Mamanya begitu sadis, mama mertua berdiri. Ya, ayo bangun jam 11. Kutekmu urus terus segala semua. Mau tidak mau harus ikut bangun pagi. Yang tidak bisa masak harus bisa masak segala.
Maka itu kita jadi orang harus belajar. Saya katakan kepada Tiffany, kamu harus belajar. Sudah tidak seperti zaman dulu lagi. Zaman dulu itu edan. Maka itu perlu di dalam Tuhan itu bukan hanya cerita berkat-berkat saya. Kita didik, kita punya anak-anak, kita jadikan contoh. Saya kalau sekarang mau minum kopi, Kes bikin kopi papa. Bukan suruh istri lagi. Mau minum obat, Kes obat papa punya diatur. Saya latih dari sekarang ini. Jangan sampai di kemudian hari dia sudah berumah tangga, semua tidak bisa. Sekarang kan edan. Semua sistem GoFood, semua sistem GoFood, semua sistem GoFood. Jadi kita ini jadi apa? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita menantikan. Maka itu kita siap hati kita menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan datang. Sudahkah aku siap sedia? Kalau Tuhan datang, sudahkah kita siap sedia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita renungkan baik-baik. Mungkin sore hari ini kita mendapatkan pelajaran seperti ini. Kita mendapatkan nasihat seperti ini. Kalau pagi tadi firman Tuhan saya merasa dum berbicara tentang dosa. Tapi ini memberikan nasihat kepada anak-anak. Ayo kita harus berubah. Saya percaya ini anak-anak ini luar biasa. Saya pada waktu saya dengar orang ini cerita kepada saya. Dia mau berbicara saja sama ponaannya punya istri aja tidak mau. Saya udah langsung, ya itulah saya bilang. Saya juga takut. Kalau sampai kita hari tua, ya kita punya anak. Saya punya anak laki. Ya, dia mendapatkan istri. Tapi istri yang model macam begitu, wah juga susah. Kita ini orang tua bagaimana? Juga susah. Tapi saya percaya kalau kita punya anak-anak, kita didik mereka terus. Di gereja kita didik kepada mereka. Dan saya percaya lama-lama mereka akan berubah. Mereka punya kehidupan yang lama, mereka tinggalkan. Karena banyak orang-orang mereka hanya kejarkan pengetahuan tentang keduniawian saja. Kejar. Tetapi tentang Tuhan, didikan ini tidak ada kepada mereka. Sehingga dikatakan, mana istrimu? Gak mau katanya. Loh kasih saja gini. Yo tak kasih yo. Jo. Itu kan berarti orang yang tidak punya aturan. Sekolah pintar tapi tidak punya aturan. Saya barusan, istri saya ada bikin satu makanan. Saya senantiasa waktu dia bikin makanan, saya melihat makanan ini bagus, enak. Saya senantiasa saya kirim kepada anak-anak saya yang ada di gereja. Kamu lihat ini makanan. Kamu lihat ini enak, kamu belajar. Gampang kok, kamu tanya, telepon sama Ai, gimana cara masaknya, kamu belajar. Saya kirim, kasih sama mereka. Saya tahu anak-anak yang mana, saya kirim. Mereka katakan, ya terima kasih, saya sudah melihat ini. Selamat makan. Saya bilang, kamu belajar. Kamu belajar. Ya. Sebab zaman sekarang kalau kita tidak didik, kita punya anak-anak yang baik, didik mereka di dalam Tuhan, susah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat lagi, apa yang dikatakan di dalam ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang sekarang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Dia menebus ini dosa kita.
Kita berpikir-pikir, ngapain Tuhan Yesus datang ke dunia? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, dikaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal diserahkan, Bapa di surga serahkan kepada kita di dunia, serahkan kepada dunia. Untuk apa? Membebaskan kita dari dosa-dosa ini. Dari kejahatan-kejahatan. Kita ini manusia aslinya. Sebelum mengenal Tuhan, kita ini adalah orang yang jahat. Kita tidak sadar bahwa kita ini orang jahat. Maka itu perlu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Dan risiko daripada orang yang jahat, neraka kekal itu milik dia. Tapi kita melihat di sini, Tuhan Yesus datang. Bapa di surga menyerahkan anaknya yang tunggal datang kepada dunia ini. Untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan. Ada berapa banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidupnya penuh dengan kejahatan. Pikirannya jahat, hatinya jahat, semua jahat. Berapa banyak. Tapi juga ada anak-anak Tuhan yang sudah ikut Tuhan sekian lama. Masih tetap jahat. Maka itu Tuhan bilang apa? Engkau sudah ikut aku. Tinggalkan yang jahat ini, tinggal. Karena yang baru itu aku sudah siap untuk kamu. Tinggalkan yang jahat ini. Memang kadang kita berbicara untuk mau merubah, tidak bisa. Tetapi ini firman ini punya kuasa. Kadang kita mendengar, lama-lama Roh Kudus itu ingatkan kita. Iya ya, ini jahat. Iya ya, kita mau melakukan, iya ya, ini jahat. Untuk membebaskan kita dari yang jahat. Siapa yang membebaskan kita dari yang jahat? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang membebaskan kita dari yang jahat. Dia yang membebaskan kita dari yang jahat. Saya ingat sekali anak saya Kesia. Saya ingat sekali anak saya Andre. Pada waktu dulu kami belum melayani Tuhan, kami jadi seorang pengusaha. Jadi anak-anak kami itu kami lepaskan saja di rumah biar pembantu yang urus. Kami suami istri sibuk dalam kerjaan. Jadi mereka bebas. Mereka mau apa saja bisa. Mau minta kepada mamanya, mamanya bilang jangan, papa nanti tahu. Dia paling takut sama saya. Tapi dia minta sama tantenya. Jadi tantenya karena melihat dia seperti satu saja anak laki begini, minta apa aja kasih, minta apa kasih. Ya, jadi anak yang nakal. Bagaimana caranya? Untuk saya pulang sampai di rumah karena melihat kenakalannya, karena dia takut sama saya. Kalau dia lihat saya datang atau mobil saya sudah masuk di rumah, sudah bunyi bel tetet, dia udah langsung jadi malaikat. Yang mana lompat kiri, lompat kanan. Nah ini Andre. Tidak percaya nanti tanyakan dia. Lompat kiri, lompat kanan. Naik rumah kiri, naik sana. Dengan ciang naik di atas. Main bola dengan orang-orang teman yang ada semua di situ. Sampai kotor semua. Dengar papa datang. Saya tidak tahu, mungkin mereka berpikir saya ini seperti macan atau bagaimana. Ya memang saya tidak pernah tertawa. Saya udah capek dari kerjaan, pulang ke rumah kalau melihat anak nakal lagi, ya sudah, tidak ada banyak ngomong. Nyok, sini. Langsung begini. Itu namanya parisi. Masuk di gudang. Di gudang itu ada semut merah banyak berdiri. Tidak berani. Ya. Tapi waktu saya pergi, ulahnya kembali lagi. Untuk supaya merubah kepada dia menjadi manusia baik. Bukan semut yang makan kakinya. Bukan kaki sebelah yang berdiri, tidak. Yang merubah dia, yang menyadarkan dia. Pada satu saat dia melihat ada film kedatangan Tuhan Yesus. Saat itu dia kapok.
Bukan karena pukulnya. Saya dulu kalau pukul dengan dia itu pakai lidi. Sampai kakinya itu bekas semua. Puak. Tidak peduli puak. Rasanya udah sumpek dari tempat kerjaan. Sampai di rumah mau enak, lihat tingkah lakunya seperti ini. Berdiri puak. Langsung kakinya biru semua. Tapi juga tidak bisa berubah. Apa yang mau berubah? Tapi hanya satu. Waktu dia lihat film kedatangan Tuhan Yesus. Di situ dia lihat dan dia katakan, saat ini saya bertobat. Hanya Tuhan saja yang bisa kasih dia tobat. Saat ini dia bertobat dan sampai sekarang ya inilah Andre. Tidak perlu saya masukkan dia penjara. Tidak perlu saya gantung atau tidak perlu saya bunuh mati dia. Tidak. Hanya satu. Tuhan kita Yesus Kristus yang rubah dia dari kejahatan menjadi orang baik. Hari ini, minggu yang lalu, sore dia harus khotbah. Tapi karena Tuhan katakan kepada saya, engkau yang teruskan berbicara kepada jemaat. Saya tinggal ngomong. Andre, sore Papa lanjut. Iya Pak. Ya. Mungkin kalau dia tidak dirubah sama Tuhan, dia pasti marah. Papa sudah suruh sama saya dari hari Senin atau hari Selasa. Siapkan firman. Saya sudah siap setengah mati. Saya sudah catat semua, segala semua. Tapi tiba-tiba waktunya saya harus sampaikan. Orang kalau mau nyampaikan firman Tuhan itu kan senang. Kan dia memang dipanggil Tuhan, senang sekali kalau mau disuruh sampaikan. Tiba-tiba suruh batal, hanya tinggal jawab, iya. Karena apa sudah dirubah? Yang rubah kepada dia itu siapa? Apakah sapu lidi yang rubah kepada dia? Apakah semut merah yang rubah kepada dia? Tidak. Yang rubah sama dia itu adalah Tuhan sendiri. Dia berpikir kalau Tuhan datang, dia tidak terangkat, mau jadi apa? Di saat itu dia bilang, saya bertobat. Enak kan? Saya udah gak pusing kepala lagi. Aman. Berapa banyak anak-anak muda sekarang? Mereka pergi keluar. Mereka pergi dugem. Mohon maaf, umur-umur begini pergi ke tempat pelacuran. Dan lain-lain segalanya semua. Orang tua kan pasti takut, was-was. Kemarin dia cerita, dia dengan sepupunya. Sepeda mobil Fortuner banyak pecah. Jadi bersama dengan sepupunya pergi ke satu toko ganti. Ban Fortuner saja satu biji 1.700.000. Mereka pergi ke sana. Dan pergi ke toko itu persis sepupunya saya ini, dia punya sepupu. Pergi kenal baik sama toko itu. Dan dia ceritakan kepada Andre. Andre kamu lihat ini. Ini mereka kakak beradik ada 4 orang. Dulu waktu papanya yang punya perusahaan pegang ini toko ban. Ya. Mereka itu waduh luar biasa. Rasanya angku. Karena orang tua punya uang banyak segala semua. Jadi sudah hidup tidak takut sama Tuhan. Tapi pada waktu papanya meninggal, ya, waktu papanya meninggal, mereka tahu ini utang sekian banyak. Nah, pada waktu tahu utang sekian banyak, tapi pada waktu papanya masih hidup, mereka, papanya yang pegang semua. Anak-anaknya dah tahu bahwa papanya ini utang. Tinggal mau ambil uang, ambil. Mau ambil uang, ambil. Orang tua hanya suplai uang saja. Dan mereka punya, ada 4 saudara atau 3 saudara. Mereka ini sudah menikah. Tapi sudah menikah, di rumah sudah menikah, sudah menikah. Tapi setiap hari keluar. Pergi ke tempat dugem. Piara perempuan Cina. 1 bulan dianggarkan untuk perempuan Cina, 1 bulan 40 sampai 50 juta.
Kakaknya model begitu, adiknya model begitu, semua tiga-tiga itu semua piara. Ya. Waktu papanya meninggal, lihat hutang begitu banyak, tapi sudah kadung piara. Sudah kasih setiap bulan, kasih itu perempuan-perempuan yang dari Cina. 40 juta kasih setiap bulan. Mau dari mana kuat? Bapaknya juga hutang banyak dan segala, dan akhirnya mereka bangkrut, habis semua. Sekarang mereka kerja ikut orang. Mereka kerja ikut orang. Nah, kita melihat sekarang. Karena orang tua didik mereka bukan didik takut akan Tuhan. Tidak kasih kenal Tuhan, atau mungkin kasih Tuhan tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Jadi Tuhan tidak beracara di dalam hidupnya. Mereka tidak bisa jadi baik. Tapi kalau kita punya anak, kalau sudah kita kasih kepada mereka dan mereka sudah takut sama Tuhan, itu indah, enak. Enak. Kenapa? Sudah takut sama Tuhan. Jadi kita orang tua senang, kamu mau pergi, kadang Andre dibilang, Pak mau pergi dulu, Ma mau pergi dulu, ya silakan. Cuma saya bilang, jangan terlalu malam pulang. Ya mau pergi ya sebentar pergi, duduk pulang. Ya, begitu saja. Tapi kita tidak pernah pikirkan, takut dia harus pergi keluar, dugem di sana, piara perempuan di sini, segalanya semua tidak, judi dan lain-lain tidak. Pernah dia saksi, ini karena sudah dewasa, pernah dia saksi. Waktu pergi bersama dengan teman, namanya kan punya teman. Waktu pergi bersama dengan teman, teman ajak sama dia. Kan banyak anak-anak muda sekarang ini. Ajak, yuk pergi ke sini. Wah, sini tempat cantik-cantik segala semua. Kalau tidak mau, banci kamu. Ya kan? Gitu. Tidak mau ngerokok, banci kamu. Ya sudah, ikut saja. Waktu masuk, temannya mulai masuk. Andre kamu pilih. Masuk Andre. Tapi pada waktu masuk, baru ketemu macam begini. Datang Gondoruo. Dia cerita. Ya Pak kok, ya Pak kok ada. Oh sudah gede kayak gini, langsung jantung langsung pakai baju langsung lari. Saya bilang syukur kon, kapok kon. Karena apa? Roh Kudus yang kasih seperti ini. Maka itu saya bilang Bapak Ibu, kita senang. Anak-anak kita ini bisa berubah. Rubah itu bukan karena dengan cambukan. Rubah ini karena Tuhan. Saya percaya anak-anak kita. Coba Pak, Bu Retno, Lindung, culnoy di luar sama temannya. Wah, ini udah. Tapi sekarang bersyukur kepada Tuhan. Isu melayani, sore melayani. Ya, Tuhan sudah rubah. Cara berpikirnya sudah rubah. Kita bersyukur itu adalah kasih karunia. Anak saya Kesia ini sekarang kita hanya saksi-saksi saja. Waktu lahir sudah ada di gereja, mulai dewasa dan lain-lain. Itu manusia lamanya itu mulai keluar emosi kalau kita ngomong. Waduh, saya berpikir. Pernah satu kali waktu kami mau pergi foto keluarga. Dia sudah siap dengan pakaian baju merah. Wah, mau foto keluarga baju merah. Tapi waktu masuk di sana mungkin dia tidak cocok dengan dia punya hati. Waduh, dia ngamuk. Teriak menangis sampai muka merah. Jengkel saya, tak kepui sama saya. Bapak ini begini. Pukul sama saya. Mamanya tidak bisa ngomong, jangan dipukuli gini. Coba lagi. Tapi kan ditaruh terus di dalam Tuhan. Taruh saja terus di dalam Tuhan. Dia terus ada di gereja. Dia dengar firman Tuhan. Lain. Sudah lain. Lain sudah. Saya bocorkan sedikit. Barusan saya bersama istri dengan dia pulang ke desa. Sampai di desa sampai sana mereka melihat dia.
Mulai sudah orang-orang tua ini mulai mau kasih cocok dengan anaknya. Ya. Mulai mau kasih cocok sama anaknya. Tapi mereka mau berbicara kan tidak berani. Mereka mulai berbicara dengan kakak saya. Ya kakak saya bilang itu semua itu jodoh di tangan Tuhan. Kemarin seorang ibu gembala berkata kepada saya, Bu, ibu lagi buat apa ibu gembala di sana? Oh kami lagi sini, Pak kami sedang berdoa Pak. Titip salam ya kepada anak Kesia. Kenapa? Kami lagi sedang berdoa. Berdoa apa Bu? Saya dah tahu Bu, ibu berdoa apa? Ya titip salam saja. Saya penasaran katanya sedang berdoa. Apa yang terjadi? Saya pulang selesai mandi. Saya angkat telepon kembali kepada ibu pendeta ini. Bu, mohon maaf. Saya tidak tahu ibu bilang, ibu sedang berdoa 2 orang dan untuk anak saya. Kenapa? Ada apa Bu? Saya tolong tanya. Mohon maaf Pak ya, saya hanya ngomong, Bapak jangan marah saya. Kenapa? Ya. Ada orang keluarga yang ada di sini, jemaat, Bapak tahu orang tuanya ingin mau memberikan anaknya kepada Kesia. Oh gitu tak. Kenapa? Ya melihat anaknya baik. Melihat anaknya baik. Karena tidak banyak neko-neko. Memang saya tahu. Tidak banyak neko-neko. Di rumah tidak banyak neko-neko, tidak banyak ngomong, kerjanya hanya edit saja semua. Waktunya makan turun sama-sama, waktu kerja kumpul sama-sama, dengan kokonya tidak ada perselisihan. Tidak ada teriak soal uang sini, uang sana, tidak. Ada uang semua sama-sama, tidak ada uang juga tidak pernah ramai. Karena apa saya percaya? Karena dia sudah dirubah sama Tuhan. Bagaimana Bapak Pendeta? Kami gini-gini, saya bilang itu semua jodoh di tangan Tuhan. Saya kan tidak ngomong, wah enggak, anak saya tidak mau tinggalkan di sana. Saya tidak ngomong begitu kan berarti kita kan sombong, tidak. Saya bilang apa jarenya Tuhan. Kalau Tuhan punya kehendak yang macam begitu, jadi saya berdoa, silakan, ini kan doa kan bagus. Tuhan tolong. Yang penting jangan kau kasih anak saya berdoa dengan orang yang tukang garong saja. Kalau tukang garong kan kasihan. Nanti dia menikah, dia ketemu laki-laki yang tukang garong kan bagaimana. Tuhan rubah. Di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan rubah. Mohon maaf ini anak Devina ini dulu waktu kecil. Waduh, ketusnya ampun. Ampun. Berani sedikit salah dia marah, dia lapor sama mamanya, ketusnya. Coba lihat sekarang Tuhan rubah. Sama dia lain kan? Lain. Sudah lain. Maka itu Tuhan kita Yesus Kristus dia datang ke dunia ini. Menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi kejahatan-kejahatan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan rubah kepada kita. Kita dengan tidak sadar, loh kok sudah jadi begini ya. Kamu kok modelnya sudah begini ya. Tuhan rubah. Melalui apa? Melalui firman. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman ini yang punya kuasa, yang merubah sikap hati kita. Yang merubah sikap hati kita. Firman ini punya kuasa. Maka itu waktu firman disampaikan, coba kita berusaha. Jangan kita tidur, kita dengar, kita tangkap baik-baik. Firman itu masuk di dalam kehidupan kita. Masuk terus sampai memisahkan sum-sum kita. Masuk di dalam darah kita. Masuk dia rubah semua. Karena dia punya kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Coba kita melihat. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Punya kuasa. Dia rubah dalam hidup kita.
maka itu kita dikatakan ada perbedaan. Orang fasik dan orang benar. Orang fasik itu tidak mau dirubah. Karena waktu firman disampaikan dia tangkap dengan akal. Nah itu dia sampaikan. Itu kan dia, nanti ayatnya kan lari ke sini kan. Ini larikan ke sini. Itu kan keras. Tapi kalau orang benar itu lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini. Tuhan katakan. Bahwa segala kejahatan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tuhan datang ke dunia ini untuk apa? Berikan kita supaya hidup kita hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Tidak hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kekudusan. Coba kita orang tua, atau kita suami, atau kita istri, atau kita orang anak, melihat papa mama, atau melihat papa mama, melihat anak-anak kita, hidupnya berubah. Hidup mereka hidup di dalam kekudusan, dan mau macam-macam, dan mau buat dosa. Senang apa tidak? Pasti senang. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh. Mereka ke gereja pagi. Habis itu selesai mereka pergi. Hidup mulai jadi cemar. Hidup mulai kumpul yang dosa. Hidup dalam keduniawian, hidup dalam pencabulan, hidup dalam perzinahan. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita. Dia akan membuat supaya hidup kita ini hidup di dalam kekudusan. Enak loh. Kalau suami istri hidup dalam kekudusan. Berapa banyak rumah tangga ini bercerai. Karena apa? Mereka sudah menikah. Tetapi Tuhan sudah ngomong, jangan engkau kotori ranjang tempat tidurmu ini. Tapi mereka masih mengotori. Masih masukkan perempuan lain untuk di dalam rumah dia lagi. Atau mungkin masih piara perempuan-perempuan lain. Atau berapa banyak istri-istri sudah menikah. Masih ada simpanan di luar. Ada laki-laki lain. Itu kan hidup tidak dalam kekudusan. Kita melihat sekarang sedang rame di media sosial. Seorang artis. Dia punya rumah tangga. Dia punya rumah tangga. Dia punya suami, dia punya anak. Bayangkan dia bisa pergi ke luar pulau. Dia bisa cari laki-laki untuk sama-sama hidup dengan dia di hotel. Padahal punya suami. Suami kurang apa? Kurang ganteng apa? Kurang kaya apa? Saya percaya orang itu adalah anak itu, perempuan itu atau ibu itu dalam Tuhan. Saya teringat pada waktu teman saya punya anak lamaran. Lamaran bikin di satu rumah makan. Waktu itu minta saya untuk datang mendoakan. Sedang lamaran. Tapi saya lihat pada waktu itu dia yang nyanyi. Si namanya GA yang nyanyi. Dia nyanyi bukan nyanyi semidopilo. Dia nyanyi di dalam Tuhan. Pada waktu dia nyanyi di dalam Tuhan namanya belum top. Dia masih nyanyi di rumah makan. Dia nyanyi dengan sungguh-sungguh dia nyanyi. Oh ini anak Tuhan. Tapi pada waktu dia sudah masuk pertandingan di Idol. Namanya sudah ada. Dia sudah menjadi orang yang terkenal. Saya percaya dia sudah tinggalkan Tuhan. Maka itu jangan sampai kita jadi orang tinggalkan Tuhan. Tuhan sudah mengangkat, menang dalam Idol. Dia udah lupa, dia sudah artis terkenal. Saya percaya dia udah tinggalkan Tuhan. Sudah tinggalkan Tuhan, Tuhan sudah tidak beracara di dalam hidupnya. Betul pada waktu itu dia menikah. Tapi dia menikah kita melihat ada suaminya, ada anaknya tahun 2017 terakhir.
Dia sempat pergi di luar pulau, di Medan. Dan di situ dia ketemu dengan namanya laki-laki. Mereka mulai berhubungan. Tidak hidup di dalam kekudusan lagi. Sudah seperti itu kita melihat bejatnya. Mereka melakukan itu, mereka video lagi. Namanya entah sida tahu mati. Sudah lakukan seperti ini, mereka video lagi. Waktu video sedapat itu dia masih kirim lagi kepada laki-laki ini. Ditangkap orang, diviralkan. Sekarang kita melihat, barusan mulai berkata minta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Minta maaf kepada ini, minta maaf kepada papa mama. Sudah terlambat, sudah. Tidak hidup di dalam kekudusan lagi. Saya hanya renungkan, ini orang dalam Tuhan. Tapi kenapa di dalam Tuhan kok hidupnya begini? Ini pasti. Kalau bukan hidup di dalam Tuhan separuh-separuh. Suam-suam, tidak panas, tidak dingin. Atau ini mungkin sudah tinggalkan Tuhan. Sehingga dia tinggalkan Tuhan. Duniawinya mulai masuk. Roh dunia mulai masuk di dalam hidup dia. Dia tidak puas dengan hidup ini. Orang kalau sudah tinggalkan Tuhan, Roh Kudusnya sudah keluar dari hidupnya. Itu roh duniawi sudah masuk. Kalau roh duniawi sudah masuk, sudah tidak puas lagi hidup ini. Wong suaminya ganteng, sudah punya anak, kaya, masih tidak puas. Karena apa? Dia tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan janjikan, Tuhan kita Yesus Kristus, dia ada datang di dalam dunia. Dia kita percaya kepada dia, maka kita dengan sendiri pasti hidup takut akan Tuhan. Kalau sudah hidup takut akan Tuhan, pasti tidak berani macam-macam. Saya tidak tahu Eksan selama 1 tahun lebih dia ada di Papua. Saya tidak tahu. Maka itu saya senantiasa monitor dia. Karena saya merasakan dia itu domba. Tapi angel, saya monitor dia. Selama dia ada di Papua sana bagaimana? Istrinya ada di sini. Apakah masih tetap hidup dalam kekudusan atau tidak? Maka itu tadi waktu dia ada di mimbar, saya sedang mendoakan istrinya, saya tanya kepada dia. Kamu tolong jawab saya tanya ini. Sekarang ada di atas mimbar. Ya, enggak, dia jawab yang benar. Takut ya. Aku le bujui di atas mimbar, ya lorok apa aku. Saya tidak tahu. Maka itu kita mari. Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita dan Yesus menjanjikan kita pasti akan dijadikan hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan dengan sendiri. Kejahatan-kejahatan itu semua sudah kita tinggalkan dan kita menjadi manusia-manusia yang baru. Tolong dimatikan, gantikan lagi. Coba kita melihat. Di dalam ayat 14. Ayatnya yang ke-14, Titus 2 ayatnya yang ke-14. Yang telah menyerahkan diri bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Yang rajin berbuat baik. Yang rajin berbuat baik. Kalau kita dalam Tuhan, ini yang sudah terakhir. Kalau kita di dalam Tuhan, pasti kita berusaha. Kita rajin berbuat baik. Maka itu firman Tuhan mengatakan, Galatia 6, jangan kamu jemu-jemu berbuat baik. Teristimewa kepada sesama seiman. Galatia 6 ayat 10, coba dikeluarkan. Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Marilah berbuat baik. Berbuat baik.
Kita berdoa. Hari ini Ibu Andreas, mungkin sekarang sudah mulai banyak tamu datang. Ya, kita berdoa. Jangan berdoa yang salah. Kita berdoa, Tuhan kau tolong. Jaga dia, tutup bungkus dengan kuasa darah. Maka tadi Andre berkata, Papa, saya lagi menghubungi Ibu Andreas. Agar supaya dia mendoakan itu tanpa dia urapi semua itu, tanpa supaya apa, virus-virus jangan serang. Ya, saya bilang itu bagus, lakukan. Ya, kita berdoa supaya tutup bungkus semua. Suami istri dalam pagarnya Tuhan. Anaknya kedua-dua dalam pagarnya Tuhan. Toleh juga dalam pagarnya Tuhan. Si ini juga dalam Dila dalam pagarnya Tuhan. Saya dengar Pak Kris Jami, ya betul ya. Noldi, Pak Kris Jami juga ke sana ya. Noldi, Pak Kris Jami juga di sana ya. Ya, kita doakan. Kita doakan, ya. Pasti tadi Mama Dope, katanya Mama Dope bilang jam 2 sudah dipanggil ke Kapsalonnya. Gambar semua, pakai semua. Kita doakan agar supaya mereka ada di garda depan, jangan sampai itu serang semua. Kita doakan. Kita doakan, berbuat baik. Kita lakukan yang baik. Apa yang kau tanam, itu engkau akan terima. Kalau kita orang tua berbuat baik, akan turun juga anak-anak. Saya di gereja selesai, biasa hari Minggu pagi, ada jual. Ya, jual saya beli, saya bayar. Bukan saya tidak bayar. Tapi saya berusaha berbuat baik. Pagi-pagi sudah kami angkat itu meja, pindahkan. Kami angkat itu meja, pindahkan dari tempat kantin situ, pindah taruh di luar. Ada 3 meja kami angkat, taruh di situ. Berbuat baik. Habis itu jemaah datang jual. Jual dapat uang, mereka punya, bukan saya. Itu namanya berbuat baik. Habis selesai semua, nanti malam kami angkat lagi, kami pindah lagi, taruh situ. Itu namanya berbuat baik. Ya. Izinkan mereka jual. Itu kan menolong orang, kan bagus. Tidak apa-apa. Kadang kalau tidak laku habis, kita melihat mereka bawa pulang kan sedih. Berapa mereka harus untung. Tapi kita berusaha. Saya tadi pagi berbuat baik. Saya pesan nasi 10. Mungkin Bapak Ibu bingung. Pak, untuk apa Bapak nasi 10? Saya bilang kirim, ini kasih si ini. Yang ini kasih si ini. Ya berbuat baik, kasih mereka makan. Mereka bukan tidak punya. Tetapi mereka tidak ada yang menolong di sana. Ya sudah saya kirim itu makanan. Totalannya yang bongkok. Wayane totalan. Nanti malam Catherine sudah mulai WA. Jumlahnya sekian. Ya. Kadang istri saya mulai tanya. Loh, ini kamu ambil makanan ini berapa? Sekian. Loh kenapa dia kasih sekian? Oh ya. Dia kan istri saya dulu kan dosen bagian accounting di Petra. Dia bilang saya cari. Waktu saya sedang mengajar ini siswi-siswi yang ada di ini apa namanya di situ kok saya cari yang namanya Catherine tidak ada. Saya tanya Catherine, tanya waktu dia sedang mengajar di Petra sana. Oh iya aku lagi jalan-jalan katanya. Dia ajarkan, kamu harus teliti. Jadi kalau sudah bikin itu dia mulai periksa. Wah ini tidak teliti ini. Tidak teliti. Satu macam pun dia hitung salah, dia langsung ngomong, ini tidak teliti. Ini salah. Oh iya, sorry. Besoknya, maka itu dia ajarkan. Berbuat baik, didik terus.
Kalau kita sudah bisa untung, anak-anak semua bisa baik, kita lakukan yang baik, itu adalah buat untuk Tuhan. Maka itu Tuhan bilang, jangan kita masih hidup ini tidak memberikan kesempatan berbuat baik. Berbuatlah yang baik. Tetapi terutama kepada siapa? Kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, biar sore hari ini atau malam hari ini kita sudah mendengar firman. Kita akhiri sudah. Karena saya tahu apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Biar kita renungkan baik-baik. Saya percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali. Firman ini akan masuk di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita akan diberkati. Saya minta pemusik singa.